Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mubalik, jumpa lagi dengan Pak Bagus. Iya, dengan program yang luar biasa, program spesial Ramadan, yakni Bincang Ceria dalam sesi Kisah Islami. Ya, pada kali ini Pak Bagus akan bercerita mengenai Qabil dan Habil. Ya, siapakah itu? Nah, Pak Bagus akan bercerita. Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga dan di bumi dianugerahi keturunan. Uniknya, sahabat Mubalik, anak-anak dari Nabi Adam dan Hawa ini kembar. Ya, jadi saat melahirkan itu mesti kembar. Laki-laki dan perempuan, luar biasa. Alkisah, Nabi Adam dan Hawa ini mempunyai anak Habil dan Layuda. Ini kembar. Qabil dan Iklimia, ini juga kembar. Seiring berjalannya waktu, mereka dewasa. Hingga suatu masa Allah SWT mempersilahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan masing-masing di antaranya, dengan syaratnya apa? Syaratnya anaknya tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Sehingga Habil dinikahkan dengan Iklimia, sedangkan Qabil dinikahkan dengan Layuda. Mendengar hal ini, Qabil tidak terima. Kenapa sahabat Mubalik? Karena Qabil melihat bahwa Layuda tidak terlalu cantik, sedangkan Iklimia, saudara kembarnya yang akan dinikahkan untuk Habil, ini sangat cantik. Dengan protes ini, Nabi Adam kebingungan. Akhirnya Nabi Adam menerima wahyu dari Allah SWT bahwa anak-anaknya ini agar kiranya untuk berkorban kepada Allah SWT. Siapa nanti yang kurbannya diterima oleh Allah SWT, maka dia berhak kemudian dinikahkan dengan Iklimia. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Qabil memilihkan beberapa ikat gandum yang tidak terlalu baik kualitasnya untuk dikorbankan, sedangkan Habil memilih kambing yang kualitasnya sangat baik, terbaik di antara hewan-hewan ternaknya untuk dikorbankan. Alkisah, kurban dari Habil yang diterima oleh Allah SWT. Kambing itu kemudian disentuh oleh api putih yang kemudian hilang. Itu adalah tanda bahwa kurban dari Habil diterima, sedangkan gandum dari Qabil tidak disentuh sama sekali. Melihat kejadian itu, Qabil sangat marah dan kemudian mengatakan kepada Habil bahwa, "Hai Habil, akan kubunuh kau biar engkau tidak jadi menikah dengan Iklimia. Akulah yang berhak untuk menikah dengan Iklimia, karena Iklimia adalah saudara kembarku dan dia sangat cantik. Lagi pula aku lebih tua daripada engkau, Habil." Mendengar ancaman dari saudaranya, Habil pun memperingatkan Qabil bahwa jangan sekali-kali
melakukan hal-hal yang kurang baik yang dilarang oleh Allah SWT. Namun karena sudah dibakar oleh rasa marah yang luar biasa, Qabil pun tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Habil. Pada suatu ketika Habil sedang tertidur pulas. Qabil melihat dari kejauhan. Akhirnya Qabil mendekat dan kemudian menimpahkan batu besar di kepala Habil, hingga akhirnya Habil pun tewas. Saat setelah membunuh Habil, Qabil kebingungan. Ini mau diapakan ya? Saya harus bagaimana ini setelah membunuh si Habil? Akhirnya setelah beberapa waktu, Qabil melihat 2 ekor burung gagak sedang bertengkar. Dan akhirnya salah satu dari keduanya itu mati. Burung yang mati ternyata dikubur oleh burung yang masih hidup dengan mengais-ngais tanah, kemudian dilimpahkan tanah. Seperti biasa dikubur. Jadi sahabat Mubalik tahu kan, ketika ada orang mati kemudian dikubur, ya seperti itu gagak yang dilihat oleh Qabil. Akhirnya Qabil pun membuat lubang yang cukup dalam untuk jenazah dari Habil dan ia pun menguburnya. Nah, di sini anak-anak sahabat Mubalik di rumah, kita dapat pelajaran bahwa ini adalah kasus pembunuhan pertama di bumi. Kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh insan manusia. Dan ingat, di sini juga ada pelajaran bahwa kejahatan pertama kali di dunia ini didasarkan pada rasa dengki. Ya, ketika di surga ada dengki dari iblis kepada Adam, dan di bumi ada dengki dari Qabil ke Habil yang kemudian menjadi suatu kejahatan yang luar biasa dan tentunya sangat dilarang oleh Allah SWT. Oleh sebab itu sahabat Mubalik, kiranya kita sebagai muslim menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, terlebih terhadap penyakit hati dengki. Ya, terima kasih sahabat Mubalik. Salam sehat. Tetap semangat dalam berpuasa, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.